Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Segera kita mulai Bapak Ibu ya. Sambil sekalian Ustaz Zainal mempersiapkan bahan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sama-sama aturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini tanggal 30 Mei ya. Kebetulan hari ini juga sebagai hari ulang tahun PKN yang ke-73. Kita masih diberi waktu, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri dan menyelenggarakan majelis taklim ini, dan ini juga bagian dari rangkaian pengisian kita dalam rangka mengisi hari lahirnya PKN dalam bentuk yang lain. Dan insya Allah tidak mengurangi makna maupun kemanfaatan, dan saya kira malah nilainya lebih mulia di sisi Allah SWT. Sholawat dan salam mari kita haturkan ke uswah kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau di hari akhir nanti yang akan memperoleh syafaat dan dikumpulkan bersama beliau dan seluruh hambanya yang soleh. Bapak Ibu sekalian, tema kali ini adalah tentang kematian ya. Tentang kematian, dan kejadian ini sudah dalam waktu dekat ya, terakhir ini banyak dijumpai atau dialami oleh seluruh banyak jamaah di BKN. Dan terakhir tadi malam juga keluarga besar BKN, mertua dari Ibu Anjas juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah, keluarga, dan seluruhnya keluarga besar dari BKN 1 BKN maupun jamaah lainnya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya juga rekan kita, teman kita Bapak Supriyanto, maupun sebelum-sebelumnya sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, pastinya juga sebagai pengingat kita, penunggu kita, juga sebagai sarana bekal kita. Nanti akan dielaborasi oleh Ustaz Zainal. Sekiranya mungkin harus kita siapkan karena kematian memang sesuatu yang sir ya, sangat rahasia dan siapapun belum bisa mengetahuinya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz Zainal sudah menyiapkan bahan presentasinya. Mari kita ikuti dan kita awali kajian kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadinnya wa amalan sholihan bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan teman sekalian kami persilakan Ustaz Zainal, dan bagi Bapak Ibu yang nanti ingin ada hal yang disampaikan, kami berharap dapat berpartisipasi baik melalui chat maupun langsung. Monggo tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Khidmah Kanrek 1 PKN yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah tidak henti senantiasa kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah bahwa di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan curahan rahmat-Nya sehingga kita kembali dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama bersilaturahim secara virtual di ruang ini, dan juga kita bersama-sama mengadakan majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi salah satu dari tambahan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam marilah selalu kita sampaikan pula ke haribaan junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada kita semua umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita sore hari ini adalah tentang kematian, ya. Pintu menuju keabadian. Ya. Jadi memang kematian ini merupakan bagian dari sunnatullah, ya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang berjiwa, ya, setiap yang memiliki nyawa, setiap yang bernafas, ya, setiap yang hidup itu akan mengalami kematian. Dan satu-satunya yang tidak akan mati hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Setiap diri itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu hanya zat Tuhanmu, ya. Hanya zat Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Bahkan para malaikat yang mulia di sisi Allah, termasuk malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawa, satu ketika pun dia juga akan mengalami kematian. Jadi pendek kata, setiap yang hidup pasti akan mati. Bahkan di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, ya, dalam firman-Nya bahwa kematian itu adalah keyakinan, begitu ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sehingga datang al-yaqin, ya. Di dalam tafsir al-yaqin di sini disepakati maknanya adalah kematian. Jadi Al-Quran membahasakan kematian itu salah satunya dengan al-yakin, ya. Karena memang kematian itu satu hal yang pasti, satu hal yang ya yakin terjadinya. Ya. Bahkan ini merupakan satu hal yang ya diyakini oleh seluruh manusia, ya. Bahkan yang tidak beragama pun juga meyakini bahwa setiap diri pasti akan mati. Nah, kematian bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai umat yang beragama, bukanlah akhir dari segalanya. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang ateis, yang tidak bertuhan, ya.
mereka melihat kematian sebagai akhir dari kehidupan. Karena memang yang mereka pahami kehidupan itu ya hanya yang dijalankan, yang dirasakan di dunia ini. Ya. Tetapi bagi seorang Muslim, sebagai seorang yang beragama, kematian ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanya merupakan salah satu fase di mana kita kemudian akan berpindah kepada alam berikutnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu hidup melalui 5 alam. Ya. Jadi kita semua ini diciptakan oleh Allah, menempuh kehidupan ini akan atau bahkan telah ya sebagian melalui 5 alam. Ya. Jadi ada 5 alam yang telah dan akan kita tempuh. Ya. Yang pertama adalah alam arwah ya, atau alam ruh. Ya. Ruh ini bentuk jamak. Nah, ruh ini bentuk tunggal dari arwah ya. Jamaknya arwah, tunggalnya ruh ya. Jadi alam arwah atau alam ruh itu adalah alam yang pertama ya, yang telah kita lalui, meskipun mungkin kita lupa dan mungkin tidak merasa ya telah melalui alam ini. Tetapi ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa Allah telah menciptakan kita ya, menciptakan roh kita dan kemudian bahkan telah diambil persaksiannya di alam arwah dulu ya. Ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menegaskan demikian, bahkan kemudian roh kita telah ditanya oleh Allah. Apakah kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, alastu birabbikum ya. Kemudian roh kita waktu itu telah menjawab qalu bala syahidna ya. Mereka para roh itu berkata bala syahidna, ya kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Jadi manusia itu pada hakikatnya sejak di alam roh ini adalah telah bertauhid ya. Telah bertauhid dan telah meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa setiap jiwa yang dilahirkan itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap jiwa yang dilahirkan itu pada dasarnya adalah dilahirkan dalam keadaan suci. Yang salah satu dari makna fitrah di sini adalah dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan bersaksi bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Maka kemudian kedua orang tuanya lah atau mungkin lingkungannya lah ya yang kemudian bisa menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Nah, jadi ini alam yang pertama yang telah kita lalui Bapak Ibu, yaitu alam arwah atau alam ruh. Kemudian yang berikutnya kita telah melalui alam arham ya, atau alam rahim. Ya. Arham ini bentuk jamak dari rahim. Alam arham atau alam rahim atau alam kandungan. Ya. Di mana kemudian kita berada di dalam perut ibunda kita. Kira-kira selama 9 bulan. Ya. Dalam waktu usia kandungan kita itu 4 bulan, ya, itu ditiupkanlah ruh yang telah ada itu ke dalam janin di perut ibunda kita. Jadi ruh itu yang sudah lebih dahulu ada, kemudian ditiupkan oleh Allah ketika usia kandungan kita ini ya mencapai 4 bulan. Kemudian ruh itu menyatu di dalam jasad yang telah dipersiapkan Allah untuk hadir ke dunia. Nah, setelah 9 bulan kita berada di perut ibunda kita, kemudian kita hadir ke alam berikutnya, alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, kita terlahir ke alam syahadah, ya, ke alam dunia ini. Nah, kita mulailah kehidupan kita di alam yang ketiga ini, di mana saat ini kita berada. Nah, ini alam dunia.
Dan alam dunia ini juga waktunya tidak terlalu lama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Ya. Kisaran rata-rata usia umatku itu ya antara 60-70-an kata Rasulullah. Ya. Jadi itu juga ternyata sesuai dengan usia angka harapan hidup ya di Indonesia yang berada pada kisar angka 70-an ya. Untuk saat ini ya, tentu kita tidak tahu untuk kemudian di waktu yang akan datang, tetapi ternyata itu sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Kalau usia umat-umat terdahulu memang relatif lebih panjang dibandingkan usia umat akhir zaman ini. Nabi Adam konon usianya sampai 1000-an tahun ya. Umatnya pun demikian. Nabi-nabi berikutnya juga demikian. Semakin ke sini semakin lebih pendek ya, tapi masih berada pada angka ratusan tahun. Nah, umat Rasulullah ini relatif lebih pendek usianya. Jadi usia kita di alam dunia ini juga sebenarnya sebentar ya, tidak lama ya, dibandingkan dengan waktu di alam-alam berikutnya. Maka alam dunia ini tentu bagi kita sebagai seorang muslim, ya kita harus melihat dalam kerangka bahwa kita diciptakan oleh Allah melalui 5 alam ini, ya, di mana kita tengah melakukan perjalanan panjang. Ya. Nah, kita masih berada di pos yang ketiga, begitu, alam dunia. Sehingga kemudian ketika kita mengakhiri alam yang ketiga ini, pada hakikatnya kita sedang memasuki alam berikutnya. Nah, alam yang keempat adalah alam kubur atau alam barzakh. Ini dimulai ketika seseorang mengalami apa yang kita sebut dengan kematian. Ketika malaikat maut menjemput nyawa kita, kemudian kita akan berpindah ke alam yang keempat, yaitu alam kubur. Alam kubur ini tidak sama dengan kuburan ya, meskipun ya lazimnya orang yang dikubur di kuburan itu berada di alam kubur. Tapi tidak semua orang yang ada di alam kubur itu di kuburan ya, karena ada kalanya orang itu meninggal misalnya di laut ya, tenggelam atau mungkin tidak sampai dikuburkan, tetapi dia juga mengalami apa yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh ini. Nah, alam kubur atau alam barzakh ini adalah alam sebelum alam akhirat ya, maka disebut dengan barzakh ya. Barzakh ini secara bahasa adalah pemisah, yaitu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, alam barzakh itu kapan berakhirnya? Alam barzakh itu akan berakhir ketika terjadinya hari kiamat dan kemudian manusia dibangkitkan ya, dibangkitkan semuanya ya dari alam kubur. Maka kemudian manusia memasuki alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dua alam yang banyak dibicarakan, ya, baik di dalam perbincangan kita sehari-hari maupun juga di dalam sumber ajaran kita, yaitu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya meskipun ada alam yang lain, tetapi yang banyak dibicarakan, banyak disinggung di dalam ayat maupun hadis adalah ada dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Tetapi tidak menegasikan alam yang lain. Ya. Hanya pembicaraan yang paling banyak adalah tentang alam dunia dan alam akhirat. Dan pemisahnya adalah kematian. Agama mengajarkan bahwa dunia adalah sementara dan fana. Fana itu ya akan sirna, akan rusak. Sementara akhirat adalah kekal dan abadi. Bahkan secara filosofis disebutkan dalam sebuah ungkapan riwayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi dunia ini diibaratkan dalam riwayat hadis sebenarnya adalah ladangnya akhirat begitu. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa innad dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah menuju akhirat begitu.
Maka bagi manusia yang beragama, bagi seorang muslim seperti kita, maka tentu paradigma kita di dalam memandang dunia semestinya ya seperti ini. Kita tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan akhir dalam hidup kita, menjadi ukuran satu-satunya kesuksesan kita ya, atau bahkan ketidaksuksesan kita. Tetapi lihatlah dunia di antaranya yang paling mendasar adalah sebagai ladangnya akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah sarana untuk meraih kemuliaan di akhirat sebagaimana ladang. Ladang itu kan tempat kita bercocok tanam. Dan masing-masing kita sesungguhnya telah Allah berikan ladang. Ladang itu tidak lain adalah ya usia kita. Mungkin ada yang ladangnya cukup luas ya, berarti usianya panjang. Ya. Atau mungkin ada yang tidak terlalu luas, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya pada usia yang masih relatif produktif ya. Ada kemudian yang ladangnya memang tidak luas, sempit, masih sangat muda kemudian dipanggil oleh Allah ya. Tetapi semua manusia telah diberikan ladang. Ladang itu adalah waktu, usia. Dan ladang itu ya idealnya kita tanami ya, kita tanami sebagaimana ladang. Apa yang kita tanam? Yang kita tanam ya amal kebaikan, amal soleh ya. Kemudian kita pupuk dengan keikhlasan ya, kita sirami dengan keistiqomahan ya. Ini saya ketika tiba saatnya kita panen dari ladang ini, yang panennya nanti di akhirat ya kita akan menjumpai hasil panen yang menggembirakan. Tetapi kalau ladang usia itu kita tidak tanami apa-apa, ya, atau mungkin ditanami tetapi semau kita, tidak kita rawat, dijarke saja begitu, ya tidak mengherankan ketika tiba saat panennya nanti di akhirat, kita akan menjumpai hasil panen yang mengecewakan. Maka mari kita jaga amanah Allah ya berupa ladang ini ya kita tanami dengan sebaik-baiknya ya dengan tanaman bibit unggul syukur nih, sehingga ketika nanti tiba saatnya panen kita akan menjumpai hasil panen yang menggembirakan. Meskipun di sisi lain kita juga diajarkan tentu saja untuk bersungguh-sungguh bukan hanya meraih kesuksesan di akhirat tetapi juga kesuksesan di dunia. Jadi seorang muslim yang baik tentu saja adalah mampu meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat dengan kesungguhannya tentu saja. Walaupun nanti ya terkait dengan kesuksesan di dunia ini kan memang ada di sana wilayah takdir ya, ada di sana nasib yang memang itu juga merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Allah yang ada kalanya memang kemudian tidak semua manusia mendapatkan apa yang dicita-citakannya di dunia. Tetapi untuk kehidupan di akhirat, memang kita pun harus berupaya dengan kesungguhan kita, ya, dan semestinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sukses dalam kehidupan di akhirat nanti. Nah, idealnya seperti itu. Kita diajarkan bahwa idealnya ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia meraih kebaikan, meraih kesuksesan, dan di akhirat pun juga demikian. Dan itu seimbang. Baik jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kematian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabdanya, kafa bil mauti wa'idon. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya ketika kita merenungkan peristiwa kematian, mestinya dengan kematian itu sudah bisa untuk memperingatkan kita. Betapa memang manusia itu memiliki waktu yang terbatas dan setiap kita itu pasti akan mati, setiap kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Maka kalau kemudian kita bertakziah ya atau mungkin sekedar mendengar berita kematian itu pun kalau kita dengarkan, kita baca berita itu dengan bacaan keimanan ya dengan pendengaran yang berparadigma keimanan, mestinya itu akan membawa manfaat bagi kita agar kemudian ruhani kita menjadi
lembut dan kita diingatkan bahwa memang manusia itu pasti akan kembali menghadap Allah. Mungkin saat ini adalah saudara kita, sahabat kita, nah satu ketika ya kita pun juga akan mengalami hal serupa. Maka kematian yang ada di sekeliling kita, perginya keluarga kita, karib sahabat kita, ya, termasuk saudara kita beberapa waktu yang lalu, Pak Supri, ya, kita sangat kehilangan, ya. Tetapi di sisi lain juga seharusnya menjadi pengingat juga bagi kita, ya, bahwa kematian itu pasti akan datang, bahwa segalanya akan kita tinggalkan, dan ketakwaanlah sebaik-baik bekal menuju keabadian. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa. Dan berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ya, karena di akhirat nanti ya itu yang akan menjadi nilai dan ukuran kemuliaan kita di sisi Allah satu-satunya. Ya. Semakin kita bertakwa kepada Allah, ya semakin mulia kita di sisinya. Karena semua apa yang kita miliki, ya harta yang mungkin kita cari di sepanjang kehidupan kita dengan bekerja keras, membanting tulang, ya gitu tidak akan kita bawa dan akan menjadi milik ahli waris kita, ya kecuali yang memang kita tasarufkan di jalan ketaatan kepada Allah, itu yang akan menjadi teman kita menuju Allah Ta'ala. Ya. Status sosial kita, ya anak keturunan kita, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dimulai dari kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan kita masuk ke alam kubur, kita pun sudah menghadapi pertanggungjawaban di dalam kita mendapatkan anugerah Allah berupa kehidupan ini. Ya. Begitu manusia masuk ke alam kubur, manusia sudah akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir ya, tentang beberapa hal yang kita kenal dengan pertanyaan kubur ya. Ada man robbuka ya, siapa Tuhanmu ya. Man nabiyuka, siapa nabimu, apa pedomanmu ya, dan seterusnya itu. Yang sebenarnya itu juga tidak perlu kita hafal ya. Karena dihafal juga kalau kemudian apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini tidak merepresentasikan apa yang kita hafal itu, ya juga tidak akan bisa menjawab karena pertanyaan kubur itu dijawabnya dengan amal kita, begitu kan? Kalau di dalam ayat Al-Quran itu ada yang mengingatkan kita kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ya. Pada hari itu ya mulut kita dikunci, ya. Watu kallimuna aidihim, yang menjawab adalah tangan kita, ya artinya perbuatan kita yang akan menjawab. Kalau perbuatan kita memang betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, yang kita sembah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya itu kita akan bisa menjawab. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, walaupun kita hafal, tapi kita tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan seterusnya, artinya perbuatan kita bertolak belakang dengan yang seharusnya, ya kita tidak akan bisa menjawab. Karena di situ yang akan menjawab adalah realitas dari perbuatan kita ketika di dunia. Maka bagi yang lolos dari ujian ini, ya akan mendapatkan kenyamanan atau nikmat kubur. Ya. Jadi nanti sudah ada namanya nikmat kubur, Bapak Ibu. Ya. Dan bagi yang tidak bisa menjawabnya, ia sudah mulai merasakan azab kubur. Ya. Bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis, ya ini ada hadis yang menyebutkan tentang salah satu dari kondisi di alam kubur. Ya. Al-qabru raudhatun min riyadil jinan, au hufratun min hufarin niron. Ya. Kubur itu, kata Rasulullah, adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi orang yang baik, orang yang soleh sudah mulai mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, atau balasan di alam kubur nanti. Atau lembah di antara lembah-lembah neraka. Dan ini bagi orang yang durhaka, ya kubur itu seperti lembah neraka. Sudah mulai merasakan siksaan di sana. Sudah mulai merasakan balasan kedurhakaannya kepada Allah.
Nah, jadi hadis ini menegaskan bahwa alam kubur itu sudah ada jaza, sudah ada balasan di sana. Maka dalam konteks ini tentu misalnya ya kepercayaan sebagian kita yang masyarakat kita yang memandang misalnya ada roh gentayangan, ya ini tidak selaras dengan apa yang diisyaratkan dalam hadis ini. Bagaimana roh itu akan gentayangan? Kalau dia termasuk hamba Allah yang baik, ya dia sudah mulai mendapatkan jaza, ya, balasan di sisi Allah di alam kubur. Kalau dia termasuk roh yang banyak beban kemaksiatan, kedurhakaan, sehingga dia sudah mendapatkan balasan dari amalnya, sudah mendapatkan siksa kubur. Kalau disiksa di alam kubur ya masa sempat, kemudian rohnya gentayangan, apalagi kemudian menuntut balas ya kepada orang yang dulu mendoliminya, seperti di film-film Susana itu Bapak Ibu ya. Nah ini mengganggu ya kepercayaan atau keyakinan seperti itu. Karena sebenarnya ketika sudah mati, sudah berada di alam kubur ya sudah ada dinding yang memisahkan ya, ada barzakh di sana. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah terjadinya kehancuran semesta atau kiamat, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, menghadapi hisab Allah atas amal perbuatannya di dunia. Jadi berakhirnya alam kubur itu dimulai ketika ditiupkannya sangkakala malaikat Israfil. Ya, ditiup sangkakala yang pertama itu kemudian semua makhluk Allah mati. Nah ini yang kemudian kita kenal dengan peristiwa kiamat. Semua makhluk Allah mati. Mulai dari manusia, hewan, ya bahkan sampai para malaikat juga nanti akan mengalami kematian. Dan satu-satunya yang hidup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berlalu waktu dan berjalan beberapa saat. Kemudian setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil setelah ia dihidupkan oleh Allah. Jadi malaikat Israfil dihidupkan oleh Allah, diperintahkan untuk meniupkan sangkakala yang kedua, ya. Maka kemudian makhluk Allah yang mati itu di alam kubur semuanya dibangkitkan, ya. Manusia dibangkitkan dan kemudian digiring ke satu tempat, ya, yang bernama padang mahsyar. Di sana manusia dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati ketika terjadinya kiamat. Semua dikumpulkan menjadi satu di tempat yang sangat amat luasnya. Nah inilah permulaan dari alam akhirat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang dilakukan manusia di padang mahsyar? Yang dilakukan manusia di padang mahsyar adalah untuk menanti dihisapnya amal, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya mereka itu dikumpulkan untuk antri, untuk dihitung amalnya, dihisap amalnya. Nah inilah kemudian yang dikenal dengan yaumul hisab atau yaumul mizan, hari ditimbangnya amal-amal kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan kondisi manusia menghadapi hisab, ditimbangnya amal, itu ada beberapa kelompok. Jadi setidaknya ada 4 kelompok manusia ketika menghadapi perhitungan amal, ya. Kelompok yang pertama adalah mereka yang bahkan tidak dihisap. Ya, jadi ada manusia yang nanti tidak dihisap, Bapak Ibu. Mereka ini kelompok-kelompok yang ya kelompok eksekutif gitu ya. Kelompok yang sangat istimewa. Jadi yang lain dihisap, yang lain antri untuk dihitung amalnya, bahkan dalam hadis dikatakan sampai bertahun-tahun begitu. Dengan mengalami keadaan yang berat, seolah-olah matahari itu sedemikian dekatnya, panas sekali begitu, sampai bercucuran keringat yang sedemikian deras, disebutkan dalam riwayat hadis menggambarkan betapa kondisi di padang mahsyar itu. Kelompok yang pertama ini, mereka dapat jalur khusus ya. Mereka tidak dihisap amalnya, langsung dipersilahkan oleh para malaikat untuk masuk ke dalam surga. Wah ini tentu kelompok yang sangat istimewa ini, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan populasi manusia yang miliaran itu. Kalau dalam hadis itu hanya
sekian puluh ribu begitu. Ada hadis yang meriwayatkan tentang kelompok yang pertama ini, tidak terlampau banyak. Jadi ini adalah kelompoknya para nabi, kemudian para kekasih Allah, ya orang-orang terpilih lah. Mereka yang masuk surga dengan tanpa dihisap. Nah, paling tidak harapan kita ya kalau bisa ini masuk ke kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Yang masuk surga dengan hisab yang ringan. Ya. Jadi di padang mahsyar itu nunggunya ya jangan lama-lama begitu ya, sehingga tidak mengalami kesulitan yang sangat begitu. Kemudian cepat dipanggil untuk dihitung amal-amal kita, dihitungnya juga cepat, langsung dipersilahkan oleh malaikat untuk masuk surga. Nah ini harapan kita gitu kan. Maka di dalam salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan baik sekali untuk kita amalkan juga Bapak Ibu, nah, diajarkan doa Robbi hasibni hisabayasiro ya, atau Allahumma hasibni hisabayasiro. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan. Jadi Nabi itu membaca doa itu, tapi bukan untuk dirinya sesungguhnya, kan Nabi kan jelas tidak akan dihisap ya. Yaitu untuk kita. Jadi Nabi membaca doa itu untuk agar kita contoh, ya. Agar kita mengamalkan apa yang dilakukan Nabi itu. Pada hakikatnya Nabi tidak berdoa untuk dirinya sendiri ya. Kalau dalam hadis dikatakan Nabi setiap hari memohon ampun kepada Allah sampai 100 kali gitu ya. Itu bukan karena Nabi itu punya dosa, wong Nabi itu maksum ya. Beliau itu tidak punya dosa, ya, terjaga dari berbuat dosa. Tapi itu untuk mencontohkan kita ya, agar kita mengambil teladan dari beliau, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan untuk kita banyak beristighfar, beliau juga memulai dari dirinya, ya, untuk kita contoh sebagai teladan, sebagai uswatun hasanah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada kelompok manusia yang hisapnya lama. Namun akhirnya dia masuk surga pula. Ya mungkin karena banyak amanah yang harus dipikulnya, ya, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkannya, ya. Jadi hisapnya tidak terlalu cepat, ya. Tapi pada akhirnya karena dia menunaikan amanahnya dengan baik, ya dia juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Maka dalam sebuah hadis kan disebutkan ya, orang kaya itu hisapnya lebih lama dibandingkan orang miskin gitu ya. Ya karena memang harus dipertanggungjawabkan gitu kan, sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bukan berarti hadis ini kemudian memotivasi orang untuk menjadi miskin, tidak begitu cara membacanya ya. Tetapi karena memang setiap apa yang diberikan oleh Allah, setiap karunia Allah ya juga akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Kemudian kelompok yang keempat adalah mereka yang berat dan lama hisapnya. Dan pada akhirnya mereka masuk neraka. Nah ini tentu adalah kelompok orang-orang yang durhaka kepada Allah. Hisapnya berat, bahkan mungkin dipanggilnya juga sampai bertahun-tahun, dia mengalami kesulitan di padang mahsyar, begitu dipanggil lama, dihitung amal-amalnya, setelah dihitung lama, pada akhirnya dia masuk neraka. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini kelompok yang celaka ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian terkait keadaan manusia di akhirat nanti. Ya, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Jadi setelah manusia mengalami hisab, itu manusia akan memulai kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Kehidupan yang tidak berujung. Kehidupan yang abadi selama-lamanya. Nah, manusia nanti di akhirat terbagi menjadi 3 paling tidak. Terkait dengan dia mendapatkan balasan di sisi Allah, masuk surga atau masuk neraka. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang langsung masuk surga. Jadi begitu masuk surga ya akan abadi selamanya, kholidina fiha. Jadi tidak ada yang masuk surga kemudian setelah itu sudah habis jatahmu di surga. Karena dulu kamu punya banyak dosa, pindah ke neraka. Enggak begitu. Jadi begitu masuk ke surga ya dia tidak akan keluar dari surga begitu ya. Karena begitu masuk surga, kholidina fiha abada. Nah kemudian kelompok yang kedua, itu ada orang-orang yang masuk neraka dulu. Baru setelah dirasa cukup hukuman baginya, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu? Ya mereka adalah orang-orang yang beriman. Tetapi dia ahli maksiat. Dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah ketika
di yaumul hisab tadi tidak juga mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya. Jadi maghfirah dan syafaat ini menjadi salah satu sebab orang itu dibebaskan dari neraka, Bapak Ibu. Kan ada kalanya orang itu banyak melakukan dosa, tetapi bisa saja Allah kemudian mengampuninya dengan alasan dan ataupun tidak dengan alasan, karena Allah kan maha berkehendak ya, dengan rahmatnya gitu. Kalau di dalam ayat kan ada sebuah ungkapan begini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni orang yang berdosa syirik di bawah mati ya. Dan Allah itu bisa saja mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi siapa yang dikehendakinya ini, jadi kalau dia mendapatkan maghfirah Allah, ya dia akan dibebaskan dari neraka. Ya. Dan sebab yang kedua adalah dia mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini juga kemudian menjadi sebab orang itu dibebaskan dari neraka. Nah, ada orang beriman yang tidak mendapatkan maghfirah dan syafaat Rasulullah, kemudian dia harus masuk neraka dulu. Tapi karena dia orang yang beriman dan punya amal soleh, ya satu ketika dia akan masuk surga. Karena sabda Rasulullah di dalam sebuah hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal iman. Orang itu akan keluar dari neraka kalau di dalam dirinya ada keimanan. Ya, tetapi tentu kita tidak berharap yang nomor 2 ini ya, meskipun ini masih mending dibanding nomor ketiga ya. Nomor 2 ini dia nanti masuk surga juga, tetapi harus masuk neraka dulu. Karena dosanya banyak begitu kan. Ya tentu kita pinginnya kelompok yang pertama, langsung masuk surga, abadi, sentosa, bahagia selamanya gitu kan. Nah yang paling celaka kelompok yang ketiga ini, mereka masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, yang sedemikian jauh kedurhakannya kepada Allah dan kaum musyrikin. Mereka termasuk yang akan menghuni neraka dan kekal selamanya. Nah, maka ketika kita berdoa kan tidak hanya kita meminta kepada Allah surganya kan, tapi juga minta dibebaskan dari neraka. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi kita minta dibebaskan dari azab neraka. Jadi meminta kepada Allah surganya dan juga minta dibebaskan dari siksa api neraka. Karena ada orang yang masuk surga juga tetapi tidak dibebaskan dari api neraka ya. Karena mereka tidak mendapatkan maghfirah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, ada doa yang dapat kita amalkan. Monggo nanti setelah saya share materi ini, ini doa yang tadi mohon kepada Allah dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, ini ada hadisnya, doanya Robbi hasibni hisaban yasiro atau hisabai yasiro. Tuhan hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ini doa minta diberikan anugerah husnul khotimah. Wa a'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, anugerahilah aku penghujung hidup yang baik dan lindungilah aku dari akhir hidup yang buruk. Ya. Ini doa memohon diberikan husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu penghujung hidup yang baik ya. Penghujung hidup yang baik. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat saya haturkan pada kesempatan sore hari ini, materi tentang kematian yang merupakan pintu kita menuju keabadian. Ya. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat paling tidak untuk mengingatkan kita bersama, saling mengingatkan betapa kehidupan dunia ini memang sangat sementara, sebentar, dan satu ketika kita akan kembali menghadap Allah. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita kembali dapat berjumpa lagi, Bapak Ibu, ya saling bersilaturahim, ya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan nanti orang-orang beriman itu di dalam surganya Allah, ya seperti di dunia mereka bisa saling berkunjung, ya. Saling berkunjung, saling mengunjungi ya. Dan dalam hadis diceritakan kok ada yang belum kelihatan itu si anu rumahnya di mana gitu ya. Ternyata setelah dicari-cari memang nggak ada di surga ya. Nah, kemudian
teman-temannya ini memohon kepada Allah, kalau kiranya masih di dalam neraka, ya Allah, mbok diberikan maghfirahmu, diberikan ampunanmu, ya. Sehingga ternyata kemudian benar bahwa si fulan ini yang masih berada di neraka, kemudian dengan sebab permohonan, ya, sahabat-sahabatnya ini yang sudah berada di surga, dia diberikan maghfirah dan dientaskan dari azab neraka. Ternyata sahabat yang baik, sahabat yang soleh itu bermanfaat bukan hanya di dunia, di dalam kita menunjuki kepada kebaikan, tetapi juga di akhirat nanti pun ternyata masih bermanfaat, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan begitu. Sahabat yang baik itu akan membawa kemanfaatan bahkan sampai kita di akhirat kelak. Maka Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang tabi'in besar, banyak-banyaklah engkau mencari sahabat yang soleh, karena dia akan memberimu kebaikan sampai di akhirat nanti. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat saya haturkan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada 1-2 hal yang hendak didiskusikan, saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Salah satu hal penting yang kita catat tadi adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian ini dengan bekal teman yang baik, salah satunya. Baik, monggo untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, kami persilakan. Mas Fidowi. Oh, iya Bapak, monggo Bapak yang. Iya Pak yang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bicaranya Ustaz. Monggo Pak. Yang pertama itu saya kemarin mendengar ada perbedaan pendapat kaitannya dengan orang yang sudah meninggal. Itu kan sering orang mengajak mengirim Al-Fatihah, surat Al-Fatihah untuk mereka yang sudah meninggal. Nah, ada yang mengatakan itu sampai, ada yang tidak mengatakan, ada yang mengatakan itu tidak sampai, karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau mengirim bacaan apapun suratnya itu tidak sampai. Tetapi kalau kita mengirim, misalnya kita menyumbangkan sesuatu amal jariah bagi orang tua kita, misalnya mengatasnamakan orang tua kita, itu malah bisa sampai. Nah, sebetulnya yang benar yang mana ya tatnya? Yang pertama, yang kedua, amalan-amalan apa saja sih yang kiranya bisa dilakukan oleh seorang anak bagi orang tuanya yang sudah meninggal? Selain mungkin yang saya sampaikan tadi sebelumnya, karena saya juga belum tahu yang benar yang mana. Sementara itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab nggih, Pak Ridhowi. Nggih. Baik, Pak Deputi, ada beberapa pertanyaan tadi tentang yang pertama kirim doa nggih. Kalau itu bagian dari doa, nggih, artinya mengirimkan doa, dalam arti mendoakan itu disepakati nggih. Mendoakan orang yang telah meninggal, baik itu mendoakan orang tua kita, apalagi nggih, kan salah satu dari kemanfaatan anak yang akan terus mengalir kepada orang tuanya kan waladun solihun, ya, ya ta'ulah, ya, seorang anak soleh yang selalu mendoakan. Bahkan bukan anak pun juga memberikan manfaat. Dalam salah satu ayat Al-Quran itu dikatakan Rabbana gfir lana wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya setiap doa kita untuk orang tua kita, untuk sahabat kita, bahkan yang tidak kita kenal pun, ya itu bermanfaat. Ini disepakati nih oleh seluruh ulama. Ya. Yang menjadi perselisihan sesungguhnya adalah mengirimkan pahala, ya, mengirimkan pahala, ya, mengirimkan pahala. Mengirimkan pahala itu ada yang disepakati, Bapak, ada yang disepakati, ya. Yang disepakati itu diantaranya, ya, terkait dengan mengirimkan pahala untuk orang tua, pahala dalam wujud amalan. Misalnya seorang anak yang menunaikan ibadah haji untuk orang tuanya, kan ada hadisnya, nggih.
Seorang anak yang kemudian menunaikan ibadah haji untuk orang tuanya yang belum haji, itu Nabi memperkenankan, bahkan menganggap itu baik. Kemudian menunaikan hak-haknya, kewajibannya, misalnya orang tuanya punya utang atau punya tunggakan belum membayar zakat ketika meninggalnya, ya sebelum dibagi warisannya harus ditunaikan zakat malnya dulu misalnya. Ini sampai ya amal itu ya. Nah, yang diperselisihkan memang betul Bapak tadi diantaranya bacaan Al-Quran ya. Bacaan Al-Quran itu memang diperselisihkan. Diperselisihkan, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak begitu ya. Ada satu riwayat, memang Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak. Tetapi ini satu riwayat. Di riwayat yang lain ternyata mengatakan sampai gitu. Memang Imam Syafi'i ini kan memiliki apa namanya pendapat-pendapat yang kemudian ditulis oleh para muridnya. Kadang-kadang satu riwayat dengan riwayat yang lain juga harus dikonfirmasi mana yang lebih kuat. Kemudian belum lagi ada namanya kaul qadim dan jadid itu. Imam Syafi'i kan memiliki dua pendapat itu ya, ketika berada di Baghdad dengan di Mesir, yang itu juga memiliki banyak perbedaan antara dua kaul tadi, kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i ketika masih berada di Irak dan ketika pindah ke Mesir ya. Tetapi secara umum memang kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan sampai begitu. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan tidak, kenapa kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan sampai begitu kan? Nah, ini ulama Syafi'iyah. Nah, tetapi ulama yang lain di kalangan madhab Hanafi misalnya itu mengatakan terbatas pada aktivitas yang sifatnya apa namanya materi dan badaniyah begitu ya. Materi itu seperti sedekah. Kalau sedekah ini disepakati, Bapak. Sedekah ini disepakati. Jadi kita bersedekah atas nama orang tua kita, nah kita misalnya menyumbang ke masjid 500.000 misalnya. Kita atasnamakan uang itu pahalanya nanti untuk orang tua kita. Itu disepakati para ulama sampai. Nah, ada satu buku yang sangat baik, mungkin Pak Haryomo nanti bisa kalau berkesempatan untuk membaca. Itu judulnya Ar-Ruh ya. Ar-Ruh ini buku yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, ini muridnya Ibnu Taimiyah ya. Bahkan tergolong salah satu pemuka ulama salafiyah begitu ya. Ulama salaf ini Ibnul Qayyim. Nah, beliau menuliskan banyak hal tentang terkait dengan kematian di bukunya ini yang judulnya Ar-Ruh. Kalau beliau pribadi, Ibnu Qayyim ini berbeda pandangan dengan beberapa koleganya di apa namanya di intern ulama salafiyah tadi. Beliau mengatakan sampai itu. Jadi apa segala amal kebaikan termasuk doa, termasuk apa namanya sedekah, bahkan termasuk bacaan Al-Qur'an pun kalau menurut Ibnul Qayyim itu mengatakan sampai. Tetapi sekali lagi memang ini perbedaan pendapat, terutama yang terkait dengan bacaan tadi ya. Tapi kalau sedekah, kemudian hal-hal yang sifatnya materi tadi itu disepakati ya. Nah, bahkan misalnya orang tua kita meninggal, dia meninggalkan utang puasa, itu ahli warisnya, anak-anaknya bisa membayar utang puasanya itu. Ini menjadi salah satu apa namanya keputusan Tarsi Muhammadiyah bahkan ini. Berlandaskan pada satu hadis sahih di Sahih Bukhari, man mata wa alaihi saumun soma anhu waliyuhu. Siapa yang mati kemudian meninggalkan hutang puasa, maka ahli warisnya itu berkewajiban untuk membayarkan hutang puasanya itu. Ini pendapat resmi Majelis Tarjih. Termasuk dalam hal ini misalnya ya hutang kewajiban seperti zakat ya. Kemudian apa namanya? Dia sudah merencanakan untuk menunaikan ibadah tertentu. Nah, ini anaknya bisa kemudian untuk melaksanakan apa yang telah diniatkan oleh orang tuanya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan bacaan ini memang ada titik khilafiyah di sana nih. Ada yang mengatakan sampai terutama di kalangan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dan sebagainya, Imam Ghazali dan sebagainya, tapi juga ada yang mengatakan tidak sampai kalau yang sifatnya hanya bacaan ayat nggih. Bacaan ayat kemudian pahalanya dihadiahkan. Tetapi kalau dalam konteks untuk mendoakan, oh saya mau mendoakan tapi saya membaca Al-Qur'an dulu nggih.
biar doa saya ini lebih mustajabah. Kan salah satu dari kemustajabahan apa yang kita lakukan, kita bisa melakukan satu takarub sebelumnya, berwasilah dengan amal soleh kita. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quran saya ini, saya mendoakan orang tua saya. Mudah-mudahan orang tua saya diberikan ampunan, rahmat. Jadi Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini kita posisikan sebagai wasilah untuk kita berdoa. Nah, kalau ini disepakati, karena ini wasilah dengan amal soleh ya. Jadi memang di sini ada irisan lah di sana, ada yang memang itu dihadiahkan pahala dari dia membaca Al-Qur'annya, ada yang diniati sebagai wasilah. Misalnya kita mau mendoakan saudara kita membaca Al-Fatihah, itu ada yang memahami itu dijadikan sebagai wasilah sebelum berdoa. Dan itu kalau dalam konteks itu boleh-boleh saja, karena memang sebelum berdoa kita melakukan amal soleh yang kita gunakan sebagai wasilah ya, sebagai pendorong katakanlah ya, agar doa kita menjadi mustajabah begitu. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan amalan anak yang dapat kemudian ditunaikan untuk orang tuanya setelah meninggal apa saja. Wah, kalau itu ya sebagian tadi sudah kita sampaikan, ya bisa bersedekah atas nama orang tua kita, ya. Kemudian kalau dia memiliki satu hal yang memang belum tertunaikan, mungkin ada nazar yang belum tertunaikan, ada janji yang belum tertunaikan, ada kewajiban yang belum tertunaikan. Nah, itu sebagai anak keturunannya bisa menunaikan itu atas nama orang tua kita. Di hadis yang lain juga, di antara cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah wafatnya adalah menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tuanya, ya, dengan sahabat orang tuanya, dan juga menyambung silaturahim dengan keluarga orang tua kita. Misalnya keluarga ibu kita, ya, tante, kemudian paman, bibi, keponakan, itu termasuk di antara dalam kerangka untuk berbuat bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Dan tentu saja adalah mendoakannya yang merupakan ya bakti kita yang seharusnya terus kita lakukan di setiap saat, mendoakan orang tua kita. Mungkin itu Pak Haryomo. Ustadz, mohon yang maaf dapat. Ustadz, ada tambahan sedikit tadi. Kalau misalnya kita mensedekahkan atas nama orang tua, apakah itu harus diucapkan? Contoh di tempat kami di Jakarta itu sering, jadi diumumkan oleh takmir bahwa ada sedekah dari si A sebesar sekian, kemudian pahalanya diberikan kepada almarhumah seperti itu. Nah, apakah itu diucapkan? Yang kedua, ketika seorang anak bersedekah tadi, kemudian itu diterima, apakah mengurangi pahala anaknya? Seperti kalau misalnya kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kan tidak mengurangi pahala kita. Apakah sama? Terima kasih, Tat. Baik, Pak Haryomo. Yang pertama, boleh, ya. Boleh untuk kita sebutkan, tetapi itu bukan keharusan. Jadi sebagian orang kemudian mengatakan ini sedekah atas nama bapak saya, Pak Fulan misalnya. Ya itu boleh saja, artinya dicetak kayak gitu ya. Tidak pun ketika kita sudah niat yang sedekah kita, tapi kita niatkan dalam hati ini untuk saya niatkan untuk orang tua saya yang telah meninggal, itu juga insya Allah ya sampai, boleh ya, boleh. Artinya kan yang penting kan di situ niatnya, niatnya. Walaupun dalam hal-hal tertentu memang ada yang harus begitu, misalnya harus disebutkan ya. Ada, misalnya apa? Misalnya haji ya. Haji itu kan diniatkan, diniatkan ya harus dicetak kayak begitu. Tidak ya walaupun dalam hati sudah niat, tapi kan kalau dalam haji ada tuntunan kemudian untuk kita lafadzkan ya. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan an siapa, di situ sebutkan an bapak saya gitu kan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah itu ada seorang sahabat yang kemudian ingin menghajikan orang tuanya yang bernama Subrumah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya engkau hajilah dulu, baru setelah itu engkau haji untuk Subrumah. Nah, kemudian dia berihram, ya, dia haji untuk dirinya, ya, dan kemudian di satu kesempatan dia haji, ya,
yang diniatkan untuk subrumah. Ya, subrumah ini orang tuanya. Nah, itu di situ dituntunkan dalam arti dianjurkan ya, karena bagaimanapun yang namanya niat kan memang dalam hati, hanya dalam ibadah haji itu kan dianjurkan untuk dilafatkan dalam bentuk talbiyah tadi ya, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan an siapa gitu ya. Artinya di situ tidak masalah ketika ada seorang bersedekah disebutkan untuk peruntukannya untuk orang tuanya, ataupun misalnya hanya dalam niatnya saja diperuntukkan untuk orang tua meskipun tidak disebutkan, diikrarkan begitu Bapak. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Pahala, mengurangi pahala anaknya. Oh, nggih. Kalau saya pernah membaca, jadi pahala anaknya itu ya dari bakti dia kepada orang tuanya itu. Ya, bakti dia itu. Jadi dia melakukan amal kebaikan, bersedekah atas nama orang tuanya, ya pahala sedekahnya untuk orang tuanya, anaknya mendapatkan pahala birrul walidain itu. Yang itu pun insya Allah pahalanya tidak kalah dengan pahala sedekah itu. Oke. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kita berganti ke chat nih, ada yang bertanya di chat. Izin Ustadz, kita tidak tahu kapan akan mati. Apakah benar apabila kita akan meninggal ada tanda-tanda atau firasat kematiannya bahkan 100 hari atau 40 hari sebelum kematian? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, jadi memang saya pernah membaca salah satu WA ya di grup yang entah mana gitu ya. Saya pernah membaca itu. Ingat, ada tanda-tanda 100 hari sebelum mati. Ada angin sejuk di pusar begitu ya. Yang begitu itu sepertinya ya di antaranya itu. Kemudian di dahi ada kedutan begitu ya dan seterusnya itu. Ya itu tidak ada sumber yang jelas terkait dengan keterangan itu diambil dari mana, dan saya pikir memang saya belum pernah menjumpai hadis yang secara jelas-jelas mengisyaratkan tentang tanda-tanda kematian seperti itu. Ya boleh jadi ada orang tertentu yang mendapatkan firasat, bisa jadi, karena firasat ini kan bagian dari apa yang katakanlah kita kenal dengan ilham ya. Orang-orang soleh tertentu bisa jadi mendapatkan firasat. Firasat itu rasa bahwa dia itu hendak dipanggil oleh Allah, sehingga kan kemudian kita sering menjumpai ya, oh ini orang ini sudah menuliskan pesan, sudah menulis surat, oh dia pernah menyampaikan sesuatu kepada keluarganya seperti ini. Ya bisa jadi dia mendapatkan firasat bahwa sepertinya ini sudah mendekati waktu dipanggil oleh Allah, bisa jadi. Tetapi kalau sampai pada bilangan harinya sekian, kok saya sangat meragukan itu berasal dari keterangan yang sahih. Ya, artinya kalau landasan dari hadis sepertinya tidak ada Ibu ya, tidak ada hal seperti itu. Tapi kalau firasat dalam arti orang-orang tertentu, tidak semua orang bisa jadi mendapatkan firasat akan meninggal, itu bisa jadi. Memang ada sebuah hadis. Hadis ini agak termasuk hadis dhaif sebenarnya, tapi tidak terlalu dhaif. Ada hadis yang mengatakan begini, ittaqu firasatal mu'min ya. Ya, berhatilah kepada firasatnya orang-orang yang beriman ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang bisa jadi diberikan ilham oleh Allah bahwa dia misalnya sudah dekat kepada ajalnya, bisa jadi. Tetapi tidak semua orang ya, dan itu bukan satu hal yang bisa kemudian dijadikan sebagai patokan. Yang jelas ya banyak terjadi namanya kematian ya datangnya tiba-tiba begitu kan. Umumnya begitu. Ada memang yang kemudian datang sudah didahului dengan sakit yang itu menghantarkan kepada ajalnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu Ibu Dewi yang dapat saya sampaikan. Ya, monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya langsung mungkin pada Ustadz. Kami persilakan. Jika belum ada mungkin terkait ini Ustadz ketika maut ini kan sudah ditetapkan ya. Daja adalah yu'akhir istilahnya. Tetapi ada hadis tentang panjang umur ya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dielaborasi Ustaz. Baik. Ya ini termasuk dipahami berbeda-beda juga ini Pak Ridhowi. Ada yang memang memahami dalam pengertian hakikinya ya. Jadi memang
ajal ini sudah ditetapkan, ya, ditetapkan, tetapi misalnya dengan silaturahim ya, kemudian seseorang bisa dipanjangkan usianya gitu ya. Ada ulama yang berpendapat begini, ya memang sudah ada catatan takdir di sisi Allah ya. Tetapi sebagaimana dalam sebuah ayat itu dikatakan begini, agak lupa ayatnya itu ya. Jadi Allah itu bisa kemudian menetapkan takdirnya dan menghapusnya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab, itu ayatnya. Yamhullahu ma yasha, Allah itu bisa saja menghapus ketetapannya apa yang dikehendakinya, wa yusbit, dan menetapkan catatan atas apa yang dikehendakinya, wa indahu umul kitab, dan di sisinya adalah umul kitab, yang di situ ditafsirkan oleh para ulama dengan catatan atas ketetapan-ketetapannya. Ada ulama yang memahami dari ayat ini bahwa Allah itu bisa menghapus apa yang dikehendakinya. Jadi misalnya orang itu jatahnya tadinya usianya 60 tahun karena mungkin dengan sebab dia rajin silaturahim misalnya ya, sebagaimana disabdakan Nabi kan, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya falyasil rohimah ya, dia banyak bersilaturahim, bisa jadi kemudian dia mendapatkan tambahan usia dari yang tadinya 60 tahun. Ada yang memahami seperti itu. Tapi ada juga yang memahami dalam pengertian tidak seperti itu. Ya, saya pernah mendengar langsung dari almarhum Pak Yunahar ya, rahimahullah. Beliau termasuk yang tidak berpendapat begitu ya. Pak Yunahar itu mengatakan begini, di sana itu ada yang namanya umur ya, ada yang namanya umur, ada yang namanya ajal begitu ya. Dipanjangkan umurnya ya. Dipanjangkan umurnya itu dalam pengertian umurnya menjadi barokah begitu. Nah, beliau menganut pendapat yang begitu ya. Jadi dipanjangkan umurnya yang mungkin tetap sama, panjangnya 60 tahun tetapi umurnya itu menjadi lebih berkualitas ya. Umur itu kan secara bahasa bermakna kemakmuran begitu, salah satunya ya, umur ya. Jadi usianya itu menjadi makmur dengan amal soleh, menjadi berkah. Kan ada orang-orang yang usianya tidak terlalu panjang, tapi menjadi sangat berkah. Seperti Imam Nawawi misalnya, usianya tidak sampai 50 tahun, tapi luar biasa. Sangat berkah dengan beliau mengarang begitu banyak kitab, ya, begitu banyak karya-karya ilmiah yang dihasilkannya, begitu banyak jasa-jasanya bagi dunia ilmu pengetahuan, ini menjadi barokah begitu ya. Jadi kalau beliau menganut pemahaman begitu, jadi yang dipanjangkan itu adalah keberkahannya, ya. Tapi ajal tetap begitu. Ajal tetap memang catatannya segitu ya segitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga yang berpendapat memang kemudian bisa jadi Allah tidak ada halangan untuk mengubah ketetapannya, ya. Tidak ada halangan untuk mengubah ketetapannya karena berlandaskan pada ayat tadi, yamhullahu ma yasha. Allah itu bisa saja menghapus ketetapannya yang ia kehendaki, wa yusbit, ataupun menetapkannya. Mungkin itu Pak Ridhawi. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Apapun itu mudah-mudahan memberi bekal kita ya, terlepas dari hilafiah dan sebagainya, kita tetap mempersiapkan kematian ini dengan cara yang sangat terbaik, dan beberapa tips tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu karena berhubung waktu, sudah bentar lagi maghrib. Mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sami-sami Pak Deputi. Semoga ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Insyaallah. Matur nuwun Mas Ridhawi, teman-teman semuanya. Sami-sami Bapak. Pamit. Nyuwun pamit Pak Ridhawi. Nggih, monggo Bapak.